Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang konsep pengkajian fisik pada lanjut usia atau pada tatanan gerontik. Pada prinsipnya untuk pemeriksaan fisik tidak jauh berbeda dengan individu secara umum dan asuhan keperawatan individu secara umum. Katakan bahwa asuhan keperawatan tidak jauh berbeda prosesnya, proses keperawatannya dari assessment, nursing intervention. Proses keperawatan yang pertama, pengkajian, meliputi pertimbangan khusus pada pengkajian penelururan fungsi seluruh tubuh pada lansia, terutama penglihatan, atau kalau misalkan tanda-tanda aging pada lansia itu diantaranya yang kita sebut kalau istilah Jawa itu blawur. Penglihatan itu sudah samar-samar tidak jelas, fungsinya menurun. Kemudian pendengaran, kalau istilah ini B yang kedua itu budek, itu pendengaran yang menurun, fungsi pendengaran yang menurun. Kemudian fungsi ekstremitas atas dan bawah. Biasanya tanda-tanda itu digambarkan orang awam itu dengan buyuten. Itu bagian dari tanda-tanda lansia, buyuten. Yang keempat adalah fungsi sistem perkemihan yang kita gambarkan sebagai beser atau sering berkemih. Atau bagian yang terakhir status nutrisi klien serta psikososial dan lingkungannya. Ya. Bingungan. Jadi psikososial, bingungan, linglung, pikun. Nah, ini bagian dari tanda-tanda 5B yang kita kenal di masyarakat. Nah, ini pertimbangan khusus pada lansia yang kita fokuskan biasanya untuk pengkajian lansia adalah 5 hal. Selanjutnya mahasiswa sekalian, pengkajian berikutnya adalah pada fungsi gigi dan mulut. Gigi yang rusak, gigi atrofi seperti pada gambar di atas, biasanya untuk lansia itu mulut kecenderungan kering, kelembabannya itu semakin berkurang sehingga air liurnya mudah mengental serta mukosa mulut mudah pecah. Terus kemudian kulit gatal-gatal, kulit kering dan mudah terluka. Ekstremitas atas dan bawah, kita kaji kulit kaki dan kulit tangan, itu punya kecenderungan mengering, terjadi penebalan pada daerah yang tertekan. Beberapa bagian kulit bawah bahkan menipis, kulit terkelupas, pecah-pecah dan mudah tergores. Selain itu terjadi berbagai kelainan kuku pada lansia, biasanya menebal. Pasti saudara tahu kalau misalkan pernah setinggal serumah ataupun sering interaksi dengan lansia, pasti tahu mereka punya kuku yang tebal, lapisannya seperti lapisan tanduk, makin menebal, ya, atau bahkan mungkin mengeras. Itu bagian dari tanda yang kita kaji pada bagian ekstremitas. Pengkajian selanjutnya adalah pengkajian mobilitas fisik, kemampuan beraktivitas. Lansia itu punya kemauan yang tinggi untuk tetap beraktivitas seperti halnya di waktu muda, akan tetapi kemampuan itu yang terbatas. Nah, bagaimana kita mengedukasi lansia kesesuaian dengan antara kemampuan dengan kemauan. Kadangkala kemampuannya bagus, akan tetapi kemauan lansia itu merasa bahwa ia sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas seperti yang seharusnya dia mampu. Nah, seperti itu kita harus pendampingan bagaimana mengguiding lansia atau pasien gerontik, pasien lansia itu untuk lebih aktivitas sesuai dengan porsinya. Berikutnya adalah eliminasi, konstipasi, inkontinensia urin dan fekal. Itu sering terjadi pada lansia, ya. Hal-hal yang dikaji itu meliputi frekuensinya. Bapak, Ibu, Mbah Agung, Mbak Putri, itu
bagaimana pola DPKS-nya, pola istilahnya kalau pup dan pipnya seperti apa, menggunakan ada penggunaan laksatif atau tidak, pola dietnya seperti apa, masukan dan keluaran cairannya seperti apa. Itu bisa berpengaruh dengan aktivitas klien, sedangkan aktivitasnya seperti apa, bagaimana integritas kulit, ya, atau ada keluhan atau tidak pada daerah anus, penglihatan blur, ketajaman penglihatan menurun, atau bahkan ada penyakit-penyakit penyerta yang lazim atau banyak terjadi pada lansia seperti glukom. Para mahasiswa sekalian, itu ada kita mengkaji Bartle Index, kaitannya dengan kemampuan aktivitas mobilisasi pasien lansia atau kemampuan secara umum lansia. Kita mengkaji poin yang pertama, bagaimana transfer tidur, duduk itu secara mandiri, dibantu satu orang, dibantu dua orang, atau bahkan tidak mampu. Kita kasih skor 0, 1, 2, 3. Kita kasih skor berapa? Mobilisasi itu bagaimana dia berjalan secara mandiri, dibantu dengan kursi roda atau tidak mampu. Kita skor kasih berapa? Hingga total skor. Jika lansia punya skor tinggi dengan skor 20, maka dikatakan lansia tersebut adalah lansia yang mandiri dan berbahagia. Jika poin skornya 12 sampai 19, maka lansia tersebut ketergantungan yang ringan, sedangkan angka 9 sampai 11 adalah angka ketergantungan sedang, 5 sampai 8 angka ketergantungan berat lansia, sedangkan 0 sampai 4 adalah angka ketergantungan total, sehingga pasien cenderung punya kecenderungan bed rest total. Nah, ya, pengkajian pendengaran, kita perlu berbicara yang agak keras atau bahkan lebih memfokuskan lansia untuk memperhatikan mulut kita sebelum kita berbicara. Menurunkan fungsi pendengaran ini perlu kita kaji sejauh mana kemampuan atau pola komunikasi yang terpengaruh pada lansia tersebut, sehingga kita tentukan yang terbaik intervensi untuk lansia tersebut. Selanjutnya, pengkajian jantung dan pembuluh darah. Peningkatan tekanan darah biasanya terjadi pada lansia sebagai bentuk komplikasi penyakit kronis seperti hipertensi dan gagal jantung. Sedangkan pengkajian fisik pada pernafasan meliputi pneumonia atau PPOM, penyakit paru obstruksi menahun. Ini bagian dari komplikasi-komplikasi penyakit di kala mudanya atau masa lalunya. Misalkan TBC itu bisa PPOMBP atau PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Bagaimana kita mengkaji kemampuan pasien terkait dengan pola nafas, seperti halnya kemampuan batuk, mengeluarkan dahak, mudah lelah, lemak, berat badan menurun, dan tidak nafsu makan lagi. Itu perlu kita kaji juga pada pasien lansia. Selanjutnya, endokrin, diabetes dan penyakit tiroid, kaji berat badan, nafsu makan, toleransi terhadap panas dengan pola pH dan aktivitasnya. Adakah nyeri pada lansia? Jika ada, maka kita kaji seperti apa skala nyerinya, menangis atau tidak, mengerang, agitasi atau kelemahan fisik, PQRST-nya. Selanjutnya, ada enggak depresi? Ya, sulit atau tidak dia berkonsentrasi, merasa sedih dan pesimis, sulit tidur, hilang berat badan, hilang minat untuk melakukan aktivitas, itu sebagai salah satu tanda dari depresi. Nah, ini harus kita kaji. Selanjutnya adalah demensia, gangguan berbahasa, kehilangan daya ingat. Ini bagian dari kajian tentang demensia. Selanjutnya, pengkajian yang umum juga terkait dengan pengkajian mental pada lansia. Fungsi mental bagi lansia itu yang paling populer, kita punya SMSQ, SPMSQ, Short Portable Mental Status
Questionnaire. SPMSQ itu ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama kita menanyakan tanggal berapa hari ini. Hari apa sekarang ini? Apa nama tempat ini? Nah, kita tuliskan jawaban lansia. Jika kesalahan 0 sampai 2, maka fungsi intelektualnya adalah utuh. Jika kesalahan 3 sampai 4, ada kerusakan intelektual secara ringan. Kesalahan 5 sampai 6 itu kerusakan intelektual sedang. Sedangkan kesalahan 7 sampai 10 itu kerusakan intelektual berat. Jadi mahasiswa sekalian bisa menggunakan ini yang masih up to date lah, saya kira, untuk SPMSQ untuk pemeriksaan status mental pasien lansia. Saya kira untuk pemeriksaan fisik pada lansia itu dan lazimnya untuk pemeriksaan pengkajian fungsionalnya itu kita menggunakan pola fungsional Bay-Gordon. Tentunya saudara ingat biasa digunakan di PMB, di stase-stase yang lain. Dan untuk gambaran sekilas terkait dengan diagnosa keperawatan pada lansia, kita lazim itu menggunakan atau menemukan beberapa diagnosa yang sering dijumpai seperti gangguan mobilitas fisik, gangguan pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik toileting, makan, minum, kebersihan diri dan rekreasi, serta gangguan eliminasi urin dan fekal, gangguan persepsi sensori, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, intoleransi aktivitas, nyeri, tidak efektifnya pola napas, gangguan proses berpikir, dan gangguan pola tidur. Ini adalah yang paling lazim ditemukan pada lansia. Selanjutnya untuk perencanaan itu ada prinsip tindakan keperawatan pada lansia. Yang pertama adalah continuum of care, kerjasama tim perawat, dokter, dan ahli gizi. Yang kedua adalah rehabilitasi, discharge planningnya seperti apa untuk lansia. Terus kemandirian, memberikan fasilitas pada klien untuk menolong dirinya sendiri, kemandirian dan memotivasi. Atau long term care. Long term care itu kita memberikan edukasi secara motivasi untuk kemandirian pasien. Home based care, perawatan di rumah, terutama kesiapan dari keluarga, anggota keluarga. Atau perawat perlu mengidentifikasi masalah kesehatan dari lansia itu sendiri. Terus tindakannya adalah lansia dirancang sebaiknya pada discharge planning, long term care-nya, atau ini untuk kita berikan bantuan pemenuhan kebutuhan sehari dan bagaimana kalau kasus penyakit kronis untuk diberikan kebutuhan sehari seperti kebutuhan kebersihan diri, oksigen, dan mobilisasi oksigen, terutama misalkan pada yang pasien yang sudah pasien-pasien pasien yang terminal atau dan sebagainya, atau bagaimana mengorientasikan klien terhadap tempat, waktu, ruang, dan sebagainya. Ini bagian dari prinsip tindakan yang umumnya pada evaluasi tindakan keberhasilan pelaksanaan tindakan dalam mengatasi masalah yang muncul. Tindakan ini terhadap tujuan merupakan in-depth and comprehensive judgment terhadap tujuan yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan. Saya kira itu gambaran sedikit proses keperawatan. Kita lebih detail pada pengkajian fisik pada lansia. Saya kira nanti kita lebih aplikasi pada praktikum yang bisa dilaksanakan di kemudian hari setelah masa pandemi. Saya kira dari saya cukupkan sekian, saudara. Tentunya membaca, belajar, teruslah belajar. Ya, bekal yang hanya sedikit dari dosen, silakan nanti sebagai dasar untuk mempelajari yang belum pernah saudara
atau harus sebagai pembekalan diri saudara untuk memberikan asuhan sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai perawat gerontik. Saya kira itu, ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.